Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, saya Mustafa dari SMA Negeri 8 Bogor, mengajar biologi. Di sini saya akan menerangkan tentang materi ruang lingkup biologi kelas 10 MIPA atau IPS semester 1 tahun pelajaran 2022-2023. Apa biologi itu? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Istilah biologi diambil dari bahasa Yunani, bios artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Mengapa harus mempelajari biologi? Biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, memahami biologi diharapkan kita dapat 1. Memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita. 2. Meningkatkan kualitas hidup kita. 3. Lebih bijak terhadap lingkungan. Ruang lingkup biologi. Dengan mempelajari biologi, kita dapat mengetahui tentang lingkungan, tumbuhan dan hewan, tubuh manusia, dan sistem yang menjalankan proses kehidupan. 2. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA, serta memecahkan berbagai cabang bidang ilmu, seperti kimia, matematika, fisika, statistik, dan geografi, dan lain-lain. 3. Karena ruang lingkup yang luas inilah, maka ilmu biologi berkembang membentuk cabang-cabang ilmu biologi, berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, atau kaitannya dengan ilmu lain sebagai ilmu campuran terapan. Karakteristik ilmu biologi. Karakteristik ilmu biologi ditentukan oleh objek yang dipelajari, permasalahan yang dikaji. Objek yang dipelajari dalam ilmu biologi adalah makhluk hidup. Kajian terhadap makhluk hidup dilakukan secara sistematis, mulai dari tingkat molekul hingga bioma. Karakteristik dasar makhluk hidup adalah disusun oleh sel, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, melakukan proses metabolisme, memberikan respon terhadap rangsang, melakukan reproduksi, mampu beradaptasi dengan lingkungan. Struktur organisasi kehidupan. Kehidupan memiliki struktur-struktur yang sangat terorganisasi. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat adalah sebagai berikut. Tingkat molekul, tingkat sel, tingkat jaringan, tingkat organ, tingkat sistem organ, tingkat individu, tingkat populasi, tingkat komunitas, tingkat ekosistem, dan tingkat bioma. Organisasi kehidupan tingkat molekul. Atom-atom berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya, molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, dan ion-ion lain merupakan komponen penyusun membran sel. Organisasi kehidupan tingkat sel. Setiap makhluk hidup tersusun atas sel, komponen penyusun tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup yang tersusun atas satu sel disebut dengan makhluk hidup uniseluler. Makhluk hidup yang tersusun atas banyak sel atau disebut dengan makhluk hidup multiseluler. Setiap sel mempunyai organel-organel yang mampu menjalankan fungsinya untuk hidup. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Ilmu biologi yang mempelajari sel yaitu sitologi. Organisasi kehidupan tingkat jaringan. Kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama disebut dengan jaringan.
Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contoh jaringan saraf yang berfungsi menyampaikan dan menanggapi rangsang dari reseptor ke efektor. Ilmu biologi yang mempelajari jaringan adalah histologi. Organisasi kehidupan tingkat organ. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dan menjalankan fungsi yang sama. Contoh, organ kulit terbentuk oleh beberapa jaringan yang berbeda seperti jaringan epitel, jaringan otot, jaringan darah, dan jaringan saraf. Keseluruhan jaringan tersebut bekerja sama menjalankan fungsinya seperti melindungi tubuh. Organisasi kehidupan tingkat individu. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. Adanya berbagai sistem organ yang fungsinya berbeda membuat suatu individu dapat melakukan hidup dengan baik. Organisasi kehidupan tingkat populasi terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat atau tempat hidup suatu makhluk hidup dan dalam waktu tertentu. Dalam populasi terjadi interaksi atau hubungan antar spesiesnya. Hubungan tersebut bertujuan untuk menjalankan fungsi hidupnya seperti melakukan perkawinan, perkembangan biak, perlindungan, dan lain-lain. Organisasi kehidupan tingkat komunitas dibentuk oleh beberapa jenis atau spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. Secara garis besar, komunitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu akuatik dan terestrial. Organisasi kehidupan tingkat ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup, atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik atau lingkungan. Organisasi kehidupan tingkat bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas, dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi iklim dengan keanekaragaman makhluk hidup yang khas atau yang dominan. Pembacaan masalah biologi dengan metode ilmiah. Dalam mempelajari gejala alam, ilmuwan menggunakan metode yang sistematis dan logis yang disebut dengan metode ilmiah. Tahapan yang dilakukan dalam metode ilmiah adalah merumuskan masalah, di mana merumuskan masalah adalah seperti dilambangkan dengan 5W plus 1H. Mengapa, di mana, siapa, atau ada keinginan rasa ingin tahu. Yang kedua yaitu observasi, di mana observasi adalah untuk mengumpulkan data atau mengkaji dari literatur atau teori yang menunjang penelitian tersebut. Hipotesis adalah dugaan sementara, di mana hipotesis ada HI dan H0. HI adalah dugaan yang diterima, sedangkan H0 adalah dugaan yang ditolak. Yang keempat adalah eksperimen, di mana eksperimen itu sendiri adalah untuk membuktikan dugaan-dugaan sementara tadi. Yang kelima adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah untuk menguji daripada hasil eksperimen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.